Kita bersatu dalam doa. Di malam hari ini kami bersyukur kebaikan Tuhanlah yang mengumpulkan kami di tempat ini. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak hidup dalam kecemasan, ketakutan, kebimbangan, tetapi hidup karena percaya. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik ya, puji Tuhan. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Tiberias Gading Nias dan juga live streaming ya di di malam hari ini. Puji Tuhan, saya baru tadi dari Sentra Park ya menuju Gading Nias, juga tol lancar ya, juga Sentra Park tadi nggak terlalu penuh ya, juga mall tadi agak sepi, makanya tadi cepat sampai ke Gading Nias. Oke, puji Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada malam hari ini. Nah, ini dia ya. Kita belajar dari saksi-saksi iman. Ini judul khotbah saya pada malam hari ini. Belajar dari saksi-saksi iman. Ya, saya ulangi, belajar dari saksi-saksi iman. Ya, yang mau catat-catat, yang mau foto-foto, ya, nanti bisa dipelajari di rumah. Dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Yuk, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, puji Tuhan. Yuk bisa dikeluarkan slide selanjutnya. Seorang saksi iman adalah orang yang menyampaikan kebenaran-kebenaran mengenai apa yang dilihat dan dialaminya. Kebenaran yang disampaikan akan berfungsi untuk memberikan pencerahan dalam menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup. Ya, nah kenapa kita belajar dari saksi-saksi iman? Saya nggak tertarik kalau kita belajar dari orang dunia, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada pengharapan di sana. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab Ibrani 11, mereka adalah orang-orang yang melihat dan mengalami bagaimana prosesnya Tuhan dalam hidup mereka. Saksi-saksi iman, siapa saja sih Pak Pendeta? Ada Abraham. Siapa saja sih Pak Pendeta? Ada Yusuf. Ya kan, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel, ada Elia, ada Elisa. Bahkan ada pelacur Rahab di sana Bapak Ibu. Ya kan, ada lagi perjanjian-perjanjian baru, ada Petrus, ada Paulus dan segala macam. Pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi iman. Mereka adalah manusia biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Dan mereka melihat dan mengalami bagaimana kehidupan mereka yang keras, kehidupan mereka yang sulit. Tetapi ketika mereka bekerja sama dengan Tuhan, mereka bisa melewatinya dengan baik. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa apa yang dilihat oleh saksi iman dan apa yang dialami oleh saksi-saksi iman, ya ketika kita pelajari, itu adalah pencerahan bagi Bapak Ibu dan saya. Kita bisa melihat bagaimana caranya Tuhan membuat mujizat. Kita bisa melihat caranya Tuhan menolong saksi-saksi iman ketika mereka dalam kesulitan. Kita bisa belajar contoh di perjanjian lama bagaimana Daud dulu menghadapi Saul yang ingin membunuhnya. Bagaimana Daud dulu waktu menghadapi Goliat. Daud juga saksi-saksi iman Bapak Ibu. Kita sekarang sedang mengalami Goliat di akhir zaman ini. Ya, 14 September besok akan ada PSBB. Ketika diumumkan itu, waduh, ya semua saham jungkir balik. Semua pengamat-pengamat ekonomi marah besar. Ya kan, ada banyak pro dan kontra. Ada jemaat-jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta, baru aja mulai warung saya berjalan dengan baik. Baru aja langganan udah banyak. Baru aja penghasilan udah mulai pulih lagi. Ini sekarang PSBB total lagi seperti yang bulan Maret kemarin. Bagaimana Pak Pendeta? Ya kan? Nah, kita nggak bisa melawan namanya aturan pemerintah. Tetapi kita bisa belajar bagaimana di saat-saat sulit kita bisa melihat mujizat, belajar dari saksi-saksi iman. Amin. Jadi artinya apa? Tetap ada pengharapan. Jadi artinya apa? Tetap ada jalan keluar. Jadi artinya apa Bapak Ibu dan saya? Jangan takut, jangan bimbang. Karena apa? Karena di masa sulit, saksi-saksi iman, dia berharap kepada Tuhan.
Sama hari ini juga kita menghadapi tantangan yang sulit, menghadapi masa-masa sukar. Tuhan yang sama menolong mereka, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong Bapak Ibu dan saya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya hari ini seminggu ini Bapak Ibu ketika PSBB dikeluarkan, ada pengumuman di televisi, ya, ada banyak jemaat-jemaat yang memang butuh dikuatkan. Ya, bahkan ada sampai yang telepon beberapa kali, saya sudah balas WA, dia telepon lagi, ya kan kita sudah angkat, kita sudah ngobrol, ditutup teleponnya, dia WA lagi. Ya kan, saya bilang ini WA teleponan kayak kucing-kucingan, saya bilang. Ya kan, dia nggak puas, saya balas WA, dia nggak puas. Dia telepon, saya jawab, sepertinya nggak puas. Ya kan, saya katakan, dia katakan, Pak, lu toko sepi Pak dan segala macam, mau PSBB. Saya bilang, emang ibu aja yang sulit? Emang ibu aja yang menghadapi masa-masa sukar begini? Pendeta juga menghadapi, kita semua menghadapi, saya katakan. Tapi saya katakan kepada ibu itu, Bu, kita punya Tuhan yang sama. Ya kan, Tuhan Ibu Yesus Kristus, Tuhan saya juga Yesus Kristus. Ya kan, dia tidak akan pernah tinggal diam. Di mana anak-anaknya berteriak, di mana anak-anaknya berdoa, di mana anak-anaknya berlutut, di mana anak-anaknya berpegangan tangan, minta tolong sama Tuhan. Masa Tuhan gak turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya? Amin. Anak kita aja, darah daging kita teriak aja kita tolong. Ya, saya ulangi, darah daging kita aja, anak kita aja, kalau dia teriak, papi tolong, mami tolong, kita langsung lari secepat-cepatnya menolong anak kita, apalagi Bapak kita di sorga. Amin ya. Jadi belajar dari saksi-saksi iman ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan mengambil jalan keluar dari orang dunia. Orang dunia tidak ada jalan keluarnya. Ya, dunia membawa fana, dunia itu membawa kebinasaan. Tapi kalau kita belajar dari saksi iman, kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari Yesus, catat baik. Proses mungkin berat, tantangan mungkin kita ada keluar air mata. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, apapun yang terjadi di masa sukar, tetap pertolongan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, kita langsung lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi, kita gali lebih dalam lagi. Yuk, bisa dikeluarkan pertanyaannya. Kita langsung masuk poin. Nah, belajar dari Alkitab. Apa sajakah sifat, tanda, dan ciri dari saksi-saksi iman? Saya ulangi, belajar dari Alkitab. Apa sajakah sifat, tanda, dan ciri dari saksi-saksi iman? Ya, ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, apa sifat, tanda, dan ciri dari saksi-saksi iman? Yang pertama adalah saksi-saksi iman, fokus hidupnya adalah pada kekekalan. Ya, saksi-saksi iman fokus hidupnya adalah pada kekekalan. Coba kita buka Ibrani 11, 13 sampai 14. Ibrani 11, 13 sampai 14. Yuk, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Oke, keterangannya langsung masuk. Saksi-saksi iman dalam surat Ibrani 11 merupakan orang-orang hebat. Mereka sangat diberkati tapi tidak memfokuskan hidupnya hanya pada kekayaan. Mereka tidak menyalahgunakan berkat, karena mereka sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk layak masuk dalam kerajaan sorga. Ya, tadi saya katakan saksi iman, ada siapa di perjanjian lama? Ada Abraham, ada Ayub. Kalau Abraham dan Ayub masih hidup sampai hari ini, saya pastikan Abraham dan Ayub adalah orang terkaya di dunia. Ya kan, mungkin mereka gak punya gedung. Mungkin mereka gak punya namanya kos-kosan atau perumahan dan segala macam. Tetapi di zamannya Abraham, dia punya segalanya. Dia punya ternakan, dia punya perkebunan, dia punya segala macam. Berhektar-hektar tanah dia punya. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang sangat diberkati Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasanya, hati mereka tidak menjauh dari Tuhan. Abraham walaupun kaya, walaupun diberkati, dia sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ayub walaupun sangat diberkati Bapak Ibu, dia tidak silau dengan kekayaannya. Ya kan? Nah, kehidupan akhir zaman banyak orang melupakan Tuhan hanya cari kekayaan. Di akhir zaman banyak orang hanya fokusnya berkat, ya kan, bagaimana supaya rekeningku diberkati, bagaimana supaya apa yang ku kerjakan berhasil, tetapi mereka lupa
Ya, artinya apa? Mereka lupa, mereka makin lama hidupnya menjauh dari Tuhan. Ya, ini bahaya, ini warning Bapak Ibu. Karena apa? Karena salah satu yang membuat orang tidak bisa masuk dalam kekekalan. Ya kan, artinya apa? Masuk dalam kerajaan sorga. Ya kan, artinya apa? Adanya kekayaan, uang, berkat. Kalau kita tidak memanage hati kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidupnya, rohaninya diperkuat. Saya katakan, ya, jangan berharap kita bisa terbang ke sorga bersama Yesus di sorga. Amin. Ini waktu-waktu yang sangat genting loh Bapak Ibu. Ya, saya katakan Bapak Ibu, ini waktu di mana suatu penantian, waktu pemurnian. Ya, nanti akan ada masa masuk 7 tahun. Ya, di masa 7 tahun dibagi 2, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama itu nanti ada waktu pengangkatan rapture. Waktu pengangkatan rapture itu sangat-sangat singkat, sangat-sangat cepat. Gak ada yang tahu, tapi ketika kita lagi aktivitas, hilang satu, tong. Ya kan, mungkin saya lagi khotbah, mungkin ada pendetanya terangkat, ada jemaatnya tidak terangkat. Semuanya begitu cepat bergeraknya. Setelah 3,5 tahun masa pengangkatan, nanti akan ada masuk lagi 3,5 tahun masa antikris. Makanya ini waktu kita, waktu penantian. Waktu bagaimana Bapak Ibu dan saya mempersiapkan diri. Kalau masuk kekekalan, kemana kita kekekalannya? Hidup bersama Yesus atau binasa? Makanya saya katakan jangan silau dengan berkat, jangan silau dengan kekayaan. Abraham dan Ayub, saya katakan tadi, kalau hari ini masih hidup, saya percaya Forbes kalau mengeluarkan orang terkaya di dunia, Abraham dan Ayub itu pasti orang nomor 1, orang nomor 2 terkaya di dunia. Tapi Abraham ketika disuruh keluar dari tempatnya, Ur Kasdim disuruh keluar, kata Tuhan, Abraham keluar. Ada satu tempat yang aku sediakan kepadamu. Kemana Tuhan? Udah keluar aja. Abraham keluar. Dia nggak pusing dengan tanahnya, dia nggak pusing dengan ternaknya, dia nggak pusing mungkin dengan investasinya, dia nggak pusing. Dia tahu kemana dia melangkah, dia tahu siapa yang nyuruh dia keluar. Karena yang nyuruh dia keluar dari zona nyamannya dia adalah Tuhan. Ya kan? Ketika Abraham dijanjikan Tuhan punya anak, Abraham juga pernah bimbang Bapak Ibu. Ya kan, Abraham bimbang sama Sarah, Tuhan mengatakan engkau akan punya anak. Tapi Abraham dan Sarah mengatakan, Tuhan, how come? Bagaimana? Kami sudah tua, saya sudah mandul. Ya kan, istriku juga sudah tua, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi Tuhan mengatakan apa? Keluar Abraham, get out, keluar dari rumahmu. Lihat langit lihat langit. Di situ banyak bintang. Aku berjanji kepadamu. Ya kan, sebegini banyak bintang di langit, sebegini banyaknya nanti keturunanmu. Ya, Abraham menanti dengan iman 25 tahun. Gak gampang nunggu 25 tahun punya anak. Ada ibu-ibu kemarin nih kita doain Bapak Ibu sebelum Covid, 3 tahun aja udah, Pak lama bener Pak 3 tahun nunggu anak. Ya kan, ada pasangan suami istri yang 5 tahun, masih lupa sampai kapan iman saya dijawab. Ada juga yang rumah tangga sudah 10 tahun. Pak sampai kapan Pak? Jangan sampai juga kayak Abraham dong Pak 25 tahun. Lama sekali Pak. Tolong dibantulah Pak. Loh tolong dibantu. Ya kan kita udah bantu, kita udah doa. Sekarang tergantung kalian pasangan suami istri ya bagaimana. Menyiapkan rohaninya enggak? Menyiapkan hatinya enggak? Menyiapkan imannya enggak? Saya katakan. Ya kan? Nah ketika Abraham Bapak Ibu. Dia menerima anaknya. Diuji lagi loh sama Tuhan. Diuji lagi sama Tuhan. Apa yang diuji? Abraham, serahkan anakmu. Eksekusi. Ya, ujian pertama disuruh tinggalkan tempatnya, ditinggalkan hartanya. Abraham keluar. Dia nggak komplain sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang memberkati. Kalau dia tinggalkan berkatnya, Tuhan itu juga bisa memberkatinya lagi. Dia tinggalkan zona nyamannya. Dia punya anak, Tuhan minta lagi, Tuhan tes lagi. Abraham, aku minta anakmu, eksekusi sekarang. Oh siap Tuhan. Dia gendong namanya anaknya Ishak, dia gendong. Dia bikin batu yang keren, dia taruh anaknya, dia ikat, dia tutup matanya. Mau dieksekusi sama Abraham. Begitu luar biasanya Abraham punya hati mengasihi Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Tuhan kalau ngetes saya juga, Alex, ya Tuhan Yesus, serahkan anakmu Bryson kepadaku. Saya juga, Tuhan tolong dibantulah. Bener loh kita sebagai manusia. Iya kan, udah Tuhan baru anak 1 juga, anak saya belum 2 tahun. Udah diminta lagi. Hidup ini kan penuh dengan ujian. Abraham dia gak mikirin anaknya ya. Dia mungkin mikir, ya anaknya dari Tuhan. Kalau mati dia pasti akan kasih lagi. Dia gak ribet pikirannya karena apa? Karena hatinya selalu melekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia gak pusing dengan dunia. Ya, dia mau eksekusi anaknya. Tapi apa yang terjadi? Kata Tuhan,
Malaikat, stop Abraham. Aku sudah lihat kesungguhan hatinya. Ini yang Tuhan cari di akhir zaman. Kesungguhan hati. Bukan berarti Tuhan gak memberkati Bapak Ibu. Semakin kita cari kerajaan sorga, semakin kita tidak mengingini dunia, semakin Tuhan akan memberkatimu habis-habisan. Itu kuncinya. Semakin kau cinta Tuhan, semakin kau tidak mengingini dunia, semakin Tuhan akan memberkatimu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Karena apa? Karena hatimu bukan diberkat. Hatimu bukan tentang popularitas, hatimu bukan tentang dunia, tapi hatimu apa? Aku ingin bersama Tuhan di sorga. Ya kan, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Catat baik, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, nanti Tuhan akan cukupkan. Karena Tuhan tahu kalau aku kasih berkat, orang ini tidak akan menyalahgunakan. Karena Tuhan tahu kalau aku kasih berkat besar, orang ini gak akan menyalahgunakan. Abraham dan Ayub orang kaya, orang yang diberkati, tetapi mereka tidak menyalahgunakan berkat yang Tuhan kasih. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Jadi kalau diberkati sama Tuhan, tetap jaga hati. Saya banyak melihat anak-anak Tuhan sekarang udah serong hatinya, udah bengkok hatinya. Jangan bengkok. Panggil tukang las, dilas lagi biar lurus hatinya. Iya kan, hatinya jangan bengkok, jangan jauh dari Tuhan. Sementara engkau jauh dari Tuhan, iblis yang bekerja untuk menghancurkanmu. Iya kan, Bapak Ibu tahu nggak? Kita ini sekarang dipaksakan masuk dalam satu sistem. Kita harus sadar loh, ini kita sedang dipaksakan masuk dalam satu sistem. Ya kan, kenapa manusia harus dipaksa? Karena manusia itu punya free will. Nggak bisa kalau nggak dipaksa, ya kan? Kita dipaksa, 1 Januari 2020 ada banjir. Kita nggak tahu Maret ada corona, nggak ada yang tahu. Tetapi ketika corona datang, kita dipaksa untuk di rumah saja. Ada satu sistem ya yang kita lupa bahwa di atas sana, penghulu-penghulu di udara, mereka sedang bekerja untuk menciptakan sistem, membuat manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa pikir, tiba-tiba ketika kita work from home, Zoom keluar, Zoom, Z-U-Z-O-O-M, Zoom. Orang sekarang rapat pakai Zoom. Saya kemarin ngajar STT pujian penyembahan pakai Zoom. Padahal sebelum COVID saya datang ke STT, kita ngajar. Saya naik kereta, ya kan, dari Kalibata ke Tiberias, ke Tanah Abang, ke Roxy kita naik kereta. Kita ketemu dengan mahasiswa. Beres dari ngajar, mahasiswa, Pak ayo Pak kita ngopi-ngopi, kita baku dapah, kita ketawa-ketawa. Ada interaksi, sekarang susah. Orang wisuda aja, masa pakai Zoom Bapak Ibu wisuda? Rektornya keluar dari Zoom tangannya Bapak Ibu. Ih, saya sampai, saya kan lihat ya Instagram gitu kan. Ih, ada orang wisuda pakai online loh. Jadi orangnya yang wisuda di rumah, rektornya di kampus. Jadi dia sendiri yang mindahin Bapak Ibu. Ya lulus ya. Dia pakai baju wisuda, di bawahnya celana pendek Bapak Ibu. Tuh, coba lihat. Saya zaman dulu wisuda S1 di JCC. Jakarta Convention Center tuh di Senayan. Kita keren pakai jas. Saya juga waktu S2 MTH wisuda di kampus di Harvard Karawaci. Papi mami saya datang semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sekarang wisuda online. Saya punya ponakan Bapak Ibu, belajar online. Ya, come on, this is English ya. Come on, say 1, 2, 3, 4. Ponakan saya, gila gurunya diledek loh. Ponakan saya lari-lari sana-sana, sana-sini sama mamanya. Teriak-teriak, kamu ini lagi online ini. Saya kadang-kadang mikir, ini gila ya sekarang ya. Kita dulu gak pernah berpikir ada Zoom. Udah dipersiapkan itu. Bapak Ibu gak pernah kepikirkan kan tiba-tiba ada Zoom. Sekarang orang gak boleh salaman dari jarak jauh kayak orang kawinan. Kita turut senang ya. Orang mau salaman tangan, nanti jangan-jangan COVID nih. Iya kan, padahal dulu kita, waduh saya kan pernah bilang zaman dulu. Kita orang-orang bengkel, tambal ban, mana ada cuci tangan. Ban pecah, goyah, tambal. Ya ada Indomie, ambil comot. Nggak ada masalah. Saya lagi cuci mobil di daerah Pasar Minggu Bapak Ibu. Lagi COVID-nya tuh, itu cuma dia tuh cuci mobil di Pasar Minggu yang buka lagi COVID. Yang masuk gang, ada cuci mobil nih saya bilang, saya lagi nyetir kan. Udah saya cuci mobil, yang nyetir tinggi besar, pakai celana pendek, kaos oblong tapi potong ketek ya kan.
tato. Saya bilang, bang, ini cuci mobil dibuka lagi COVID begini. Suruh COVID-nya ketemu saya. COVID-nya ketemu saya, Bapak Ibu. Pagi, saya ngakak Bapak Ibu. Nih Pak, nggak lihat tato saya Pak. COVID. Nggak ada itu. Sambil cuci mobil. Habis cuci mobil ada gorengan. Sampai sekarang hidup tuh. Di bundaran Senayan ada manusia silver. Tahu manusia silver ya? Saya lagi COVID ke apartemen sepupu saya, Jonathan Langsing. Kita lagi mau main ke sana, bang, datang ke sini bang. Ya kita doa bareng lah, saya datang. Ya kan, pas ditelepon bang udah sampai mana? Ini Senayan nih, bundaran nih. Wih bang, hati-hati bang, ada manusia silver ya? Ada. Sampai sekarang hidup manusia silver. Nggak ada tuh tes swab, tes apa, nggak ada. Iya kan, COVID aja udah bingung, buset ini manusia yang mana nih, katanya begitu ya kan. Iya kan, coba ini kan kita sistem ini, secara nggak langsung. Dipaksain, karena apa? Yang punya sorga mau datang Bapak Ibu. Yang punya sorga mau datang, si jahat juga sedang bekerja keras sekarang. Ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Ya kan, apa yang dikerjakan dia? Ketakutan, baca ketakutan, nonton TV ketakutan. Ya kan, lihat media sosial, angka kematian ketakutan. Wih, mati nih, banyak nih. Ya kan, artinya apa? Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan firman-Nya. Ayo ikuti saksi-saksi iman. Ikuti lihat Abraham, lihat Ayub. Mereka nggak pusing dengan dunia. Ya kan, karena mereka tahu kekekalan itu sudah Tuhan siapkan buat mereka. Sekarang jangan pernah takut lagi. Jangan pernah pusing lagi. Tuhan kalau saya mati gimana? Harta saya bagaimana? Udah tinggalin. Percaya saja. Amin. Jangan hatimu di dalam harta. Jangan hatimu kepada kekayaan. Semakin kau cari Tuhan, semakin apa yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Ya, kalau kita mati nggak kemana Bapak Ibu? Nggak kemana. Ya, saya pernah ke San Diego Hills bawa jemaat meninggal. Wih, saya baru lihat San Diego Hills keren juga loh. Ya, nurunin mayatnya pakai mesin, tut. Beda kalau yang lain-lain pakai tambang Bapak Ibu. Kiri, bang, jangan miring bang, petinya bang. Nanti yang bangun, jangan miring, begitu kan. Wih, saya lihat dia turun mantap loh pakai mesin, tut gitu. Udah, saya waktu itu ada jemaat yang suaminya meninggal. Mereka berapa hari di RSPAD. Saya mimpin ibadah sampai penutupan peti, sampai kita ke San Diego Hills. Lagi peti itu turun Bapak Ibu, marketingnya ada nih. Pak Pendeta, hidup manusia pasti akan seperti ini. Wih, saya kaget, ini apa nih tiba-tiba ngomong begini. Orang Tiberias bukan, saya bilang. Ya terus kenapa Ci? Ya, Pak Pendeta mau beli kapling satu. Mau beli kapling? Gila mau beli kapling. Enggak Ci, enggak. Saya masih lama Ci, jemaat dulu yang mati Ci, saya bilang. Jangan, pendeta itu pasti yang paling terakhir. Pendeta beneran, yang tutup peti siapa kalau jemaat meninggal? Siapa coba? Pasti kan panggil pendeta, kalau pendetanya udah dipanggil ke rumah Bapak di sorga, masa jemaat tutup peti jemaat Bapak Ibu, ya kan? Saya bilang, Ci, enggak Ci, saya masih umur panjang Ci. Ya Pak Pendeta berjaga-jaga aja, lu yang berjaga-jaga saya bilang. Kacau-kacau guys, kacau-kacau. Ya Bapak Ibu hati-hati. Bapak Ibu ingat gak waktu Yesus habis puasa 40 hari, apa yang ditawarkan? Dunia sama iblis. Kalau engkau ikut aku, Yesus, aku akan berikan ini dunia. Tapi itu jebakan Batman loh, jebakan Batman. Ya kan, kita memang tinggal di dunia. Tuhan tetap memberkati kita di dunia, tapi berkat kita dari sorga. Amin, jangan sampai terbuai. Saya hanya bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bersyukurlah. Kalau hari ini Bapak Ibu diberkati secara luar biasa, dalam hati saya katakan bersyukurlah. Tetapi jangan sampai hatimu menjauh dari Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap semangat berdoa, tetap semangat beribadah. Karena kita nggak selamanya ada di dunia, kita akan menuju kekekalan. Abraham dan Ayub tidak silau dengan kekayaan mereka. Karena mereka tahu mereka hanya sementara di dunia. Selamanya Bapak Ibu dan saya akan bersama Tuhan Yesus di sorga. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, saya pelajari apa saja sifat, tanda, dan ciri dari saksi-saksi iman. Saya pelajari yang pertama, fokus hidupnya adalah kepada kekekalan. Ya, diberkati Tuhan, puji Tuhan, tapi tetap kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk
Bisa dikeluarkan. Apa sajakah sifat, tanda, dan ciri dari saksi-saksi iman? Nah ini dia. Mengejar hidup kudus supaya jadi warga sorga. Ya, mengejar hidup kudus supaya jadi warga sorga. Kita lihat dari Ibrani 11 ayat 10 dan 16. Ibrani 11, 10 dan 16. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oke, langsung keterangannya. Harus kita akui rumah kita di bumi ini tidaklah abadi. Hal terpenting bagi kita adalah bahwa kita sudah punya kepastian memiliki rumah di sorga. Rumah di sorga adalah rumah yang dirancangkan, dibangun, dan ditempati oleh Allah. Ya, hari Senin atau hari Selasa ada jemaat pasangan suami istri. Yang WA saya istrinya, yang sakit itu suaminya, kanker Bapak Ibu. Ya, istrinya bilang sama saya, Bang Alek bisa nggak ke rumah untuk doain suami saya. Karena berapa kali saya khotbah di Gading Marina, suami istri ini mereka datang. Istri teman saya dulu pelayanan di community service, kita teman baik. Saya bilang, oke, saya bisanya Kamis, bisa nggak? Oke Bang, bisanya Bang Alek jam berapa? Mungkin jam makan siang kali ya, jam 10, jam 11. Ya tapi saya kerja Bang, pulang jam 5. Udah gini aja deh, kita atur schedule lagi hari Sabtu bisa? Karena kan kamu Sabtu libur, bisa Bang? Jam 10, jam 11. Saya udah cerita sama istri. Nanti Sabtu kita sebelum ketemu orang jam 3, kita doain orang dulu. Doain jemaat di daerah Bekasi, kena kanker. Udah. Sebelum hari Sabtu Bapak Ibu, hari Jumatnya suaminya tiba-tiba WA saya. Pak Pendeta terima kasih loh, besok mau datang. Ya saya bersyukur sekali. Pak Pendeta nanti doain saya ya. Dia ceritain tentang sakitnya, obatnya gak ada. Dan nama kankernya susah Bapak Ibu. Kayak bahasa-bahasa Latin, mulut saya kita kan gak fasih bahasa Latin. Kita kan kalau nggak Indonesia, Batak, Sunda, ya kan, Kumaha Damang, Horas, ya kan. Kita mulut-mulut garis keras Bapak Ibu. Kalau bahasa Latin kita nggak tahu. Oke, saya bilang, oke Pak, saya kasih ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya, oleh kuasa darah Yesus, Bapak pasti sehat dan sembuh. Amin Pak Pendeta. Pak jangan lupa Pak Sherlock ya, alamatnya di Sherlock sama dia. Oke. Saya bilang sama istri, besok kita jam 8 berangkat, jangan sampai telat karena kita doain orang. Siap Bang. Nah hari Sabtunya Bapak Ibu, setengah 6 pagi ketika saya masih tidur-tiduran lah di tempat tidur. Udah bangun tapi masih malas-malasan gitu. Handphone saya berbunyi. Wih, istrinya telepon saya nggak kedengeran karena handphone di silent. Yang kedua dia telepon lagi, saya dengar. Wah, ada apa nih? Saya udah curiga nih. Ketika dia telepon, Bang Alek udah nggak usah ke rumah. Kenapa? Suami sudah dipanggil Tuhan. Oh Tuhan. Ya kan? Saya berapa kali Bapak Ibu pernah reschedule hari, ya kan? Ketika reschedule hari apa yang terjadi? Orangnya sudah dipanggil Tuhan duluan Bapak Ibu. Makanya saya Tuhan ingatkan saya. Kalau memang mau doain langsung hari itu. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu. Umur orang nggak ada yang tahu. Umur manusia nggak ada yang tahu. Hidup manusia bagaikan uap Bapak Ibu. Ya, habis ketemu orang di daerah Jakarta Selatan saya ke RSPAD kemarin. Cuma ngurapin sebentar aja. Saya ngurapin, saya say hello sama istrinya, sama mamanya, sama papanya. Say hello. Aduh, Pak ke dalam Pak, urapin dulu Pak. Ya udah saya urapin. Langsung istrinya bilang, Bang, ini Pendeta Alek Bang. Ya, kamu hari ini sebenarnya mau didoain, tapi kok kamu udah ke rumah Bapak di sorga? Iya Bang. Saya bingung, abang yang mana nih saya bilang ya kan. Ini abang dia atau abang kita juga abang juga, kan sama-sama orang Batak. Oke, terus saya bilang, iya Bang, oh bukan abang, ini Bang yang maksudnya ini Bang. Oh yang ini. Iya kan? Saya urapin. Ya kan, cuma saya bilang saya nggak bisa lama-lama ya. Karena besok pelayanan. Oh iya Pak Pendeta. Saya bilang kamu harus kuat ya. Ya jaga kekudusan ya. Saya bilang ya Tuhan pasti akan menguatkan. Saya bilang Inang, Amang, mulai ate saya izin ya. Oh iya terima kasih Pak Pendeta ya. Saya kasih botol minyak urapan saya nanti sebelum tutup peti urapin aja. Oke udah. Saya pulang. Ya kan. Nah dalam perjalanan. Ya kan terbesit dalam pikiran saya. Waduh kalau sudah pulang ke rumah Bapak di sorga artinya sudah ada rumah. Ya kan, Yohanes 14 mengatakan apa? Rumah Bapak. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu pernah mikir gak? Rumah kita di sorga bagaimana? Coba pernah gak mikir? Ya kan jangan hanya mikir, nanti gue mau cari rumah DP-nya berapa ya? Kaplingnya berapa ya? Mau cari di daerah Bekasi, daerah Cibubur, daerah Serpong dan segala macam. Oh lihat-lihat perumahan dan segala macam. Gak apa-apa kalau begitu. Tapi jangan lupa persiapkan rumah kita di sorga. Pernah gak kita tanya, Tuhan rumah saya di sorga gimana ya?
Besar enggak? Berapa kamar Tuhan? Iya kan? Pernah gak kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih syarat-syarat untuk punya rumah di sorga? Jangan-jangan gak pernah lagi tanya sama Tuhan. Nah, malam ini saya ingatkan, tanya sama Tuhan. Ya kan, nanti malam berdoa, masuk kamar, tanya Tuhan apa sih syaratnya untuk bisa punya rumah di sorga? Karena apa? Karena saksi-saksi iman semuanya sudah punya rumah di sorga. Program Bapak Ibu dan saya di Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Ya kan, sudah gak kita mempersiapkan rumah di sorga? Bukan hanya rumah di bumi. Yes, kita percaya punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tapi jangan hanya sibuk mengurusi rumah di bumi. Kita terlena tidak mempersiapkan rumah di sorga. Catat baik Bapak Ibu, untuk punya rumah di sorga gak ada cara lain. Hiduplah di dalam kekudusan. Sama-sama katakan sama saya, kekudusan. Kekudusan, ya kan? Kekudusan. Karena apa? Karena target Tiberias membawa ke ruang Maha Kudus. Saya berapa kali katakan, namanya saja sorga ruang Maha Kudus. Yang berkumpul adalah orang-orang kudus. Ya, saya pernah makan di restoran di Fatmawati itu. Bukan di Fatmawati, di Dharma Wangsa ada restoran namanya Pelataran. Itu Raisa pernah tunangan atau nikah di situ. Waktu Raisa nikah kan saya diundang, saya menolak. Enggak lah, saya bilang, kamu jahat sama aku, saya bilang begitu. Udah dikasih Raisa. Raisa artis bang enggak? Raisa Nababan Bapak Ibu ya kan. Bukan Raisa itu. Wih kita makan di situ, makan. Wih sambil menikmati berkat Tuhan. Wih makan. Itu tempatnya bagus, kalau di Dharma Wangsa itu tempatnya memang rumah-rumah Jawa ya kan. Di Dharma Wangsa ada tuh restoran Pelataran. Waktu kita makan Bapak Ibu, kita makan, makanan enak semua. Saya bilang sama tim, ini aja baru Pelataran. Baru Pelataran aja makanannya enak loh. Saya langsung teringat tuh, ruang Maha Kudus, ruang kudus Pelataran. Ini baru Pelataran loh. Ih jeruknya mantap Bapak Ibu. Ih bedanya sama jeruk gerobakan ini saya bilang. Ya kan kalau yang lain kan airnya banyak, cerut-cerut. Nah, jeruk kalau di sana atas bawah, bawah atas. Bulir-bulirnya terasa. Kita minum glek. Wih, Covid hilang semua. Hilang Covid, masuk angin hilang. Wes, bablas angin nih. Ya, saya bilang ini baru Pelataran aja makanannya enak begini, apalagi di ruang Maha Kudus. Ya kan? Pelataran aja kita, Tuhan masih memberikan yang terbaik, apalagi di ruang Maha Kudus. Saya belum pernah ke ruang Maha Kudus, saya benar-benar mendapatkan pewahyuan dari ruang Maha Kudus, itu dari Gembala Sidang. Ya kan, bagaimana Gembala Sidang di ruang Maha Kudus, ke Pelataran ketemu dengan siapa? Temannya Bapak Lubang Gaul. Bapak Lubang Gaul juga menyesal. Kenapa dulu waktu hidup tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Hanya bisnis aja yang dikerjakan. Ya, Pak Riyaji ngapain kamu ke Pelataran? Kamu enak di ruang Maha Kudus, di situ tempatmu. Kita dijanjikan ruang Maha Kudus, jangan sampai kita ke Pelataran, berjuang. Ya, walaupun sama-sama sorga, tetapi kita dijanjikan di ruang Maha Kudus, berjuang, jangan kompromi dengan dosa. Ya, karena apa? Upah dosa adalah maut. Jangan kompromi. Ya, setialah di dalam rumah tangga, setialah kepada suami, setialah kepada istri. Anak-anak muda di akhir zaman ini jangan ikut-ikutan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Saya banyak bertemu dengan anak-anak muda yang sudah kecemplung, masuk jurang, mau keluar dari lingkaran setan, udah gak bisa. Iya kan, makanya Pak, saya udah gak bisa Pak, udah keluar dari sistem ini. Saya bilang kalau kamu mau pasti bisa. Ya, jangan sampai kita terlalu masuk dalam dosa sehingga kita mau keluarnya tidak bisa. Bapak Ibu jaga kekudusan. Saya katakan ini masa penantian, masa pemurnian. Ya, kalau kita nggak jaga kekudusan, hidupnya sembarangan. Ya, nanti penyesalan ketika seperti zaman Nuh. 120 tahun Nuh berteriak-teriak, bertobat, jaga kekudusan, bertobat, jaga kekudusan. Tapi orang di zaman itu kasih ketawa Nuh, ngeledek Nuh, cengin Nuh. Nuh ngomong apa sih kamu? Ya kan setiap hari teriak, setiap hari bikin bahtera. Bikin apa sih bahtera di atas gunung, bikin ngaco aja. Tapi setelah bahtera itu jadi, Tuhan bilang, mana yang hidup kudus? Diselamatkan keluarganya Nuh, dimasuk dalam bahtera.
Ketika hujan turun, yang teriak-teriak, yang ceng-cengin Nuh, itu menyesal semuanya. Karena tidak masuk dalam bahtera, tidak masuk dalam keselamatan. Jangan menyesal, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Tuhan sudah mati bagi Bapak Ibu dan saya. Sorga sudah disediakan. Ya, tukang rumah di sorga sedang bikin bangunan yang besar-besar di sorga. Ya, kita doa Bapak Ibu dan saya jadi tetangga di sorga, amin. Kita doa jadi tetangga di sorga, amin. Di ruang Maha Kudus, amin. Kita harus punya iman, jadi tetangga di sorga. Ya, jangan terlena dengan dunia ini. Rumah kita boleh sebesar apapun di dalam dunia, mati nggak dibawa, nggak dibawa. Ya, kita hanya sementara di dunia ini. Jangan cinta dunia. Ya, saya pagi-pagi lagi olahraga, ya, saya baca berita, aduh, udah perang di mana-mana, ya, Cina sama India, tentaranya udah siap-siapan depan-depanan face to face, udah siap man to man perang, Cina sama India. Bayangin Bapak Ibu, ya kan, pusing tinggal di dunia ini. Saya bilang Tuhan, saya pingin menikmati rumah di sorga. Kata Tuhan sekarang jangan dulu Tuhan, saya bilang. Ya, jangan cepat-cepat juga Tuhan. Ini masih ada pelayanan. Maksudnya saya pengen jujur sama Tuhan. Ya, di sorga, di ruang Maha Kudus, kita selamanya ya bersama anak domba Allah. Tidak ada air mata. Ini air mata nih campur keringat. Tidak ada kesakitan. Tidak ada penderitaan. Ya, gara-gara PSBB sekarang orang udah teriak-teriak. Susah hidup. Di sorga tidak ada susah hidup. Tapi di sorga senang selama-lamanya. Punya target. Bapak Ibu harus punya target. Pak, pulang dari tempat ibadah, doa di rumah, kasih tahu sama istri, ayo mah kita punya target warga sorga. Kasih tahu anak-anakmu, dek, kakak, kita punya target jadi warga sorga. Jangan terlena, tetap bersatu, bikin mesbah di rumah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan terlena. Kalau soal bisnis, usaha, orang boleh tutup jalan. Jangan takut, Tuhan sendiri adalah jalan. Saya ulangi, orang dunia boleh tutup jalan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, Dia adalah jalan itu sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi yang kedua, saya pelajari apa saja sifat, tanda dan ciri dari saksi-saksi iman. Yang kedua adalah mengejar hidup dalam kekudusan. Jadi warga sorga. Besok hari Senin targetnya apa Tuhan? Jaga pikiran, perkataan, perbuatanku jadi warga sorga. Jangan sampai aku kompromi, berjuang bersama Tuhan, pasti bisa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, ya, pertanyaannya adalah apa saja sifat, tanda dan ciri dari saksi-saksi iman. Yang ketiga, firman Tuhan dilakukan dengan taat. Firman Tuhan dilakukan dengan taat. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Yuk, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, puji Tuhan. Kita lihat keterangannya. Saksi-saksi iman yang diabadikan oleh penulis Ibrani adalah orang-orang yang sangat komit terhadap firman Tuhan. Mereka taat menjalani hidup dengan firman Tuhan dan setia menanti Tuhan menggenapi janji-janjinya yang telah difirmankan kepada mereka. Sama-sama katakan sama saya komit terhadap firman Tuhan. Efisi, nggak kedengeran suaranya. Saya ulangi, saya minta suara Bapak Ibu jelas. Karena apa? Karena Tuhan dengar. Saya komit kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus dengar, jemaat Nias jam 8 mereka komit kepada firman Tuhan. Selamat datang untuk menerima janji Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi taat aja. Ya, orang banyak memikirkan caranya. Kata Tuhan, ngapain ngana mikirin caranya? Udah tahu aku adalah jalan, udah tahu aku adalah yang membuat mujizat. Gak usah kamu mikirin jalannya, stres ngana, kata Tuhan. Rambutmu makanya cepat rontok, karena kamu mikirin jalannya, kata Tuhan. Taat aja ketika firman mengatakan jangan, ya jangan. Ketika firman mengatakan jalan, ya jalan. Ya, gak usah dirubah-rubah, gak usah diutak-atik itu firman. Jadi bikin sulit. Kata Tuhan jangan, jangan. Kata Tuhan jalan, jalan. Taat aja sama Tuhan. Abraham ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia gak banyak nanya. Tuhan nanti bagaimana kuda aku?
Tuhan, nanti bagaimana domba aku? Aku punya domba ribuan, nanti siapa yang jagain? Abraham gak tanya itu, kata Abraham, who cares? Siapa yang peduli? Lu ambil aja tuh domba. Dia ikutin apa kata Tuhan. Ya, taat, komit. Ya, orang sekarang berteriak-teriak, susah melihat mujizat, gak ada. Mohon maaf, karena apa? Karena gak taat. Kenapa orang tidak bisa melihat mujizat? Karena apa? Karena tidak komit sama firman Tuhan. Ya, saksi-saksi iman juga manusia biasa. Seperti Bapak Ibu dan saya. Yusuf menerima proses Tuhan 13 tahun. Dia diuji, diproses sama Tuhan. Sampai dia tinggal di Firaun. Di istana Firaun. 13 tahun. Tapi dia tidak jinah, dia tidak cabul. Dia rajin. Dia punya dia punya integritas. Dia komit kepada Tuhan. Ya, kesulitan boleh ada, kesukaran boleh ada. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Taat saja. Ketika engkau taat, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ada haleluya Tiberias. Amin ya, amin. Jadi pegangan kita taat. Pegangan kita firman Tuhan taat. Saya berapa hari kemarin lagi renungan pagi dari handphone saya. Satu ayat Yeremia 17 ayat 7. Udah sering saya baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi-pagi, ya kan. Saya lagi bangun pagi buka handphone. Ayat ini keluar lagi. Ya kan. Sebelum ayat 17 ayat 7, di bawahnya tulis apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk. Saya naikin lagi, saya scroll lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat itu sudah familiar bagi Bapak Ibu dan saya. Saya langsung berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan ingatkan saya. Jangan andalkan manusia. Tuhan mau saya benar-benar 100% mengandalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan Bapak Ibu, taat, andalkan Tuhan. Tuhan bukan simsalabim tukang sulap loh. Tapi di dalam proses itu Tuhan ada pelajaran-pelajaran yang mahal yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, sama-sama katakan sama saya mau taat. Ulangi, sama-sama katakan sama saya mau taat Tuhan. Sekali lagi, saya mau taat Tuhan. Amin. Taat. Ya, kalau orang gak taat artinya apa? Dia pemberontak. Kalau orang taat artinya apa? Dia rindu menjalin kerjasama dengan Tuhan. Tidak ada ruginya menjalin kerjasama dengan Tuhan. Orang Tuhan kok. Raja dari di atas segala raja. Sumber berkat, raja damai, sukacita, semuanya ada di dalam Tuhan. Ya, jadi besok mungkin ada work from home. Ya, ketika 14 September dikasih tahu PSBB, puncak rame loh, puncak rame. Memang orang Indonesia mah begitu ya, puncak rame. Nggak pusing, PSBB kayak mau apa. Ada satu jemaat Palek doain ya, jangan ada PSBB. Terus jadinya PSSI aja Pak, katanya begitu. Sepak bola dong ya. Dari PSBB ke PSSI. Ya, ini akan makin sulit hidup. Ya, akan makin sulit. Bukan saya mengucapkan kata-kata sia-sia, Alkitab yang sudah ngomong. Tetapi kalau orang yang taat, dia pasti akan melihat kemuliaan. Dia pasti akan melihat pertolongan. Ya, berapa kali saya katakan di live streaming, kita jangan sampai fail, jangan sampai tidak lulus. Kita harus lulus menghadapi masa-masa sukar ini. Bagaimana supaya kita lulus? Taat kepada firman Tuhan. Kalau engkau taat, apa yang kita doakan pasti digenapi. Bahkan lebih ya dari pemikiran-pemikiran kita. Apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Yuk kesimpulan terakhir. Kesimpulan. Bisa dikeluarkan. Kesimpulan. Nah ini dia. Kesimpulan bahasa Inggrisnya apa tadi itu? Conclusion. Conclusion. Ya kan? Kesimpulan. Saksi-saksi iman mengajarkan bagaimana hidup mereka berkenan di hadapan Allah. Mari kita terus belajar hidup sesuai firman Tuhan. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita bersamanya di sorga. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk silakan pemain musik. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri ya. Kebanyakan duduk aliran darah biar lancar Bapak Ibu ya.
biar ada semangat dikit, udah kelamaan duduk ya. Lagu ini sering membuat saya nangis Bapak Ibu ya. Lagu ini sering membuat saya terharu kalau saya lagi sendiri dengar lagu ini. Jalan Tuhan itu tidak terselami ya, tetapi yang Tuhan mau walaupun kita tidak tahu jalannya kemana, taat saja. Saksi-saksi iman pun sering bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi mereka tidak memberontak, mereka tetap taat kepada Tuhan. Ya, sekarang mungkin pertanyaan besar, kenapa Tuhan sulit banget hidup di akhir zaman ini? Memang sulit, tapi kata Tuhan, taat saja. Ya, taat saja. Jadi pelaku firman, taat saja. Ya, langkah hidupmu aku yang tuntun. Ya, terang itu bercahaya akan membawa kita keluar dari kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Jalanmu tak terselami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kita angkat tangan kita, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi dari pertama, kita imani setiap perkataannya. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan penyertaan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi kita katakan penyertaan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, arti kehadiran. Sekali lagi kita katakan haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan mengerti setiap badai dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada yang nangis. It's okay. Ini rumah Tuhan. Kita free kok. Dia tidak menuntut. Dia datang dengan kasihnya. Dia tahu apa yang terjadi dalam rumah tanggamu. Dia tahu apa yang terjadi dalam usahamu. Dalam bisnismu. Dia tahu kegelisahan hatimu, kegundahan hatimu. Hanya Tuhan yang mengerti itu. Bukan manusia. Bahkan sering orang terdekat kita pun tidak bisa mengerti isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu. Jalan Tuhan tidak terselami Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau taat saja. Percaya saja. Walaupun sekarang kita belum melihat mujizat. Terus percaya. Tetap berjalan. Sekarang waktunya kita praktek iman. Waktunya kita mempraktekkan firman yang kita baca. Firman yang kita perkatakan. Hidup orang Kristen berbicara praktek. Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersuka cita. Karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami ingin memberikan yang terbaik. Hamba berdoa, kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan yang janji, Mazmur 23 ayat 1, Tuhanlah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Kami mengucap syukur, kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, kita kasih yang terbaik. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan tiba saatnya di malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa beri yang terbaik melalui persembahan kita. Dan bagi saudara yang ada di rumah, saudara juga bisa beri persembahan saudara melalui via transfer. Di mana di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera di sana saudaraku. Saudara bisa transferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera. Yaitu di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Di Bank Mandiri Kemang Raya 1260004328331. Tersedia juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk US dollar di BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 01230183227 saudaraku. Dan pastikan ketika saudara transfer persembahan, saudara hanya bisa memberikan persembahan ke nomor rekening yang tertera yang di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kami ucapkan bahwa setiap rupiah persembahan saudara berikan di malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Dan tiba saatnya kita akan terima kuasa tubuh dan darah Yesus. Percayalah saudaraku, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Yang ada minyak dan yang ada anggurnya tidak akan pernah dirusakkan. Mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri jemaat Tiberias.
kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ketika Yesus khotbah tentang anak manusia mau datang, dia mengatakan begini, ketika pohon ara dan pohon-pohon yang lain bertunas, artinya apa? Musim panas sudah dekat. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu, ini musim penantian, waktu penantian. Ya, kita ini sedang diuji dalam sekolahnya Tuhan, lulus atau tidak, terangkat atau tidak. Ya, ingat tadi saya katakan rapture itu cepat, set. Ya, nanti akan terjadi tangisan yang mengatakan, Tuhan, kenapa saya tidak terangkat? Jangan sampai kita begitu. Karena tempat kita bukan di dunia, Bapak Ibu. Ya, persiapkan diri kita. Saya sama istri juga berjuang terus, tiap malam berdoa, berlutut sama Tuhan. Ya, kalau nggak kita siapa lagi, Bapak Ibu? Kan saya nggak mau saya terangkat, istri nggak terangkat, atau istri terangkat saya juga nggak terangkat, nggak mau. Saya pingin dua-duanya lah. Kita yang khotbah kita tidak terangkat, ya kan? Aduh, capek juga, enggak. Saya bilang, ayo kita terangkat. Saya nggak mau jauh-jauh dari kamu, saya bilang, wih, ya kan? Bersama anak saya, keluarga, ya kita harus berjuang, amin. Kita semua harus terangkat ke sorga, amin ya. Yuk kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Tubuh Yesus yang sehat sempurna menjadikan tubuh kami sehat sempurna. Di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Jangan sampai sisa, Bapak Ibu. Satu tetes darah Yesus itu berkuasa sekali dalam hidup kita. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kita tolak virus corona, kita tolak penyakit-penyakit sampar. Kita percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu doa sama Tuhan. Doa, ayo doa. Minta kekuatan menghadapi situasi yang sukar di akhir zaman ini. Kalau mungkin ada keluargamu yang sakit, doakan mereka. Kalau ada yang kena COVID, doakan mereka. Di akhir zaman ini sudah dibuktikan dengan kuasa minyak anggur, dengan kuasa perjamuan kudus, diurapi dengan minyak urapan. Sudah banyak yang sakit sembuh, ya kan? Dengan kuasa minyak urapan, perjamuan kudus, corona sembuh. Kita percaya inilah yang Tuhan berikan rahasia kerajaan sorga di akhir zaman ini. Terus berdoa, katakan apa yang kita butuhkan di akhir zaman ini. Minta kekuatan, minta roh ketaatan, minta roh kudus ingatkan kita selalu. Supaya kita taat menjadi pelaku firman.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak kami, pelayanan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat, muliakan Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Dengan minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, di mana kami melangkah jaga malaikat. Inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Ada yang bawa minyak urapan? Kalau ada yang bawa bisa diangkat tinggi. Kita doa bersama untuk minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat. Minyak urapan yang pertama, memuliakan Allah. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah kami. Menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Dengan kuasa minyak urapan menghancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dengan minyak urapan di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dengan kuasa minyak urapan kami ada wibawa ilahi. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Diberkati juga setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba berdoa agar setiap pokok doa sudah dijawab Tuhan. Baik yang menulis maupun yang tidak menulis. Percaya, taat kepada firman Tuhan. Apa yang tidak kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Mujizat sudah terjadi. Kita berdoa, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah menyelesaikan ibadah sepanjang hari. Dari pagi sampai malam. Terima kasih Tuhan. Bersyukur semua ibadah berjalan dengan baik. Mengucap berkat agar seluruh jemaat pada hari ini datang tetap kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur belajar dari saksi-saksi iman. Mereka adalah pribadi yang mempersiapkan diri untuk hidup dalam kekekalan. Mereka hidup di dalam kekudusan dan mereka adalah orang-orang yang taat. Hamba berdoa juga untuk gembala sidang yang kami kasih Bapak Pendeta Dr. Rese Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji, Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasihi, selalu sehat, umur panjang, diberkati Tuhan sampai akhir zaman tetap memimpin gereja Tiberias Indonesia. Hamba berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan, walaupun corona masih merajalela, tapi kami percaya Tuhan adalah Allah yang menyertai kami di tengah badai. Ketakutan apapun tidak berkuasa atas hidup kami. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang mengisi pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati juga pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Kami berdoa agar Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh staf menteri dan semuanya yang pegang jabatan di negeri ini menjadi pemimpin yang takut Tuhan. Kami percaya kalau pemimpin kami takut Tuhan, bangsa Indonesia juga pasti diberkati. Sebentar kami akan pulang dan sebelum pulang kami siap terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.